Bre. Iya. Sini saya ingin bertanya kepada Pak Pengulu tentang asal muasal berdirinya Bumnak Nagori Seribu Asi dan jelaskan bagaimana perkembangan yang sekarang. Terima kasih Pak. Sehubungan dengan peraturan pemerintah, seluruh nagori sekabupaten Simalungun atau seluruh Indonesia harus mendirikan Bumnak setiap nagori atau setiap desa. Tapi kalau masalah usul mulanya Bumnak Nagori Seribu Asi ini menciptakan pupuk ini karena kebetulan ini pupuk ini saya pakai ke ladang dan berbobot. Makanya saya menciptakan Bumnak Nagori Seribu Asi untuk memproduksi pupuk ini dan sekaligus untuk perumus dan pengadaannya saya merekrut saudara saya Edison Namaban sebagai perumus di Bumnak ini. Makanya terjadi produksi yang sekarang. Nanti masalah penerangan, penjelasan selanjutnya itu nanti tergantung atau saya serahkan kepada saudara Namaban. Jadi kalau masalah Bumnak ini mulai berdiri 2019, keabsahannya dari pemerintah, tapi pelaksanaan dan berproduksi mulai bulan Maret tahun 2020. Itulah kira-kira pelaksanaan Bumnak Nagori Seribu Asi. Dan juga di sini saudara Edison Namaban dan juga Pengulu Jawa Tengah II juga ketua Bumnak dan bendahara, sekaligus pada pertama penciptakan ini saya menyebarkan berita ini kepada saudara saya atau pengulu atau kepala desa tetangga saya Lipo Raja Gugu. Tapi setelah saya anjurkan, dia sangat berterima dan mendukung sepenuhnya untuk memajukan Bumnak Nagori Seribu Asi di antara dua nagori Jawa Tengah II dan Seribu Asi. Itulah kira-kira asal usulnya berdiri Bumnak Nagori Seribu Asi berproduksi pupuk Trichoderma. Trichoderma ada 3 jenis, pupuk organik dan pupuk cair dan tepung. Inilah masalah penanaman nilam. Karena ini sudah berbagi tugas, saya serahkan kepada saudara saya Pengulu Jawa Tengah II Lipo Raja Gugu. Bumnak ini kan adalah usaha desa. Jadi dananya tentunya kan juga dari dana desa. Coba jelaskan Pak, penganggaran dana desa yang dialokasikan kira-kira semampu Bapak untuk mengembangkan Bumnak ini. Terima kasih Pak. Masalah pendanaan untuk Bumnak ini sebenarnya sudah dianggarkan di Apbnak 2020. Tapi karena keadaan darurat masalah COVID-19, makanya anggaran tersebut jadi gagal. Tapi ketimbang gagal perusahaan ini, kami berusaha Seribu Asi dan Jawa Tengah II untuk mencari dana atau donatur dari luar kepengurusan Bumnak atau dari anggaran dari pemerintah. Itu kami usahakan dana untuk tercapainya produksi ini pupuk ini yang 3 jenis. Itulah kira-kira alasan Abang untuk melanjutkan membesarkan Bumnak di Nagori, Bang. Ya, baik. Pertama kita diajak sama saudara kita Seribu Asi, Pak Firman Ulung, cerita tentang pembuatan kompos Trichoderma, dan dilanjutkan
kita selaku petani memang karena memang Bumnak ini khususnya untuk pengembangan ataupun pembudidayaan nilam, makanya kita terkesan gitu, kita terajab. Nah, dengan adanya Bunga Sari Buasi, makanya kita mau kerjasama yang baik terhadap perusahaan ini. Makanya kita menanam modal, kita membudidayakannya juga, dan kebetulan kita dipercayakan oleh Pak Waster sebagai pembudidayaan, perkebunan dan pembibitan nilam, dipercayakan sama kita ya. Syukur alhamdulillah sudah kita bibitkan itu sekitar 100 sampai 150 batang bibit nilam sudah terjadi, dan sekitar 1,5 hektar sudah kita tanami di lahan terbuka untuk perkebunannya, Pak. Nah, kita bercerita tentang produk unggulan dari Bumnak Sari Buasi Mekar, yaitu 3 jenis pupuk tadi. 3 jenis pupuk trichoderma itu sangat-sangat mendukung, makanya kita memang mendukung sepenuhnya, baik itu secara modal, baik tenaga, baik waktu juga kita serah penuhkan sama Bumnak Sari Buasi, kira-kira begitu. Jadi Bang, tentunya kan namanya pakai tanaman modal. Apakah sudah ada pembicaraan tentang bagi hasil, Bang? Nah, dulunya belum ada, Bang. Cuman karena memang prospeknya kita lihat agak menjanjikan, makanya sepenuhnya kita mendukung. Bahkan kita menggadaikan kereta juga mau. Karena memang kita lihat prospek perkembangannya cukup menjanjikan. Kemungkinan bagi saya sendiri selaku Pangulu Nagori Jawa Tengah 2 ingin mengembangkan pembudidayaan beserta penerapan pupuk trichoderma ini ke Nagori kita sendiri, ke masyarakat. Kita berharap agar masyarakat bisa meningkatkan penghasilan pertaniannya, begitu kira-kira. Bu Sri Rahayu Simanjuntak, Ibu sebagai bendahara ya Bu ya. Kira-kira kendala apa Bu di Bumnak Nagori Sari Buasi ini? Kendala yang berarti lah. Kendalanya ya saya rasa tidak ada Pak, ya kita bawa dengan enjoy aja lah ya. Itu aja Pak. Kekurangan Bu? Kekurangan belum ada ya. Masih bagus kita kerjasamanya, jadi belum ada kekurangannya. Oke Bu ya, Ya. Terima kasih, selamat sore juga. Ya, pertama kita akan kembangkan di sini adalah bagaimana seperti yang diutarakan seperti Pangulu Nagori Sari Buasi. Tujuan pertama adalah menyerap tenaga kerja dari masyarakat lingkungan ataupun bisa dikatakan pemberdayaan dari budidaya nilam tersebut. Dan kedua, mengenai pupuk, saya tertarik dalam pupuk tersebut karena pupuk tersebut adalah pupuk kompos trichoderma, dan kedua adalah pupuk cairan trichoderma, dan ketiga rencana adalah pupuk tepung atau serbuk yang dikemas di dalam plastik. Dengan demikian dari pupuk semua itu yang 3 jenis, saya rasa tidak ada kesulitan untuk masyarakat menggunakan tersebut karena dapat dijangkau sesuai dengan kesepakatan dari Pak Pangulu Sari Buasi dan juga Pak Pangulu dari Jawa Tengah 2, dan juga yang ikut peserta di dalam kru
di dalam Bumnak tersebut semua sepakat adalah harganya masih bisa dijangkau masyarakat. Cuma dengan intinya yang maju ke depan, yang saya sangat semangat adalah kegunaan pupuk ini untuk petani. Memang selama ini kita ketahui pupuk kompos sudah ada di negara Republik Indonesia ini dan juga di Sumatera Utara. Cuma yang satu ini pupuk kompos Trichoderma ini dengan pupuk cairan Trichoderma dan pupuk tepung Trichoderma itu sudah berkualitas dengan Eropa. Maka disitulah standarnya standar Eropa. Dengan demikian, karena kebetulan ada teman kami di sini, itulah Pak Edison Lebaban sebagai ahlinya, dan karena dari situ keahlian dia, kami berpikir dan kami rapat dan kami sepakat kegunaan ini. Terutama saya, kenapa saya tertarik? Selaku kita adalah rakyat Indonesia, kita selama ini sudah mengenal pertanian. Umumnya pertanian di Indonesia menggunakan selama ini adalah pupuk kimia. Memang sangat menguntungkan bagi masyarakat waktu singkat. Tapi di dalam kegunaan, dalam pupuk tersebut, seorang petani yang mengolah atau membajak tanah, tahun ke tahun, tanah tersebut sudah makin padat. Maka itulah saya lihat dalam kompos ini tersebut, terutama kompos organik Trichoderma tepung dan Trichoderma cairan dan juga pupuk kompos padat ini sangat mengembangkan tanah tersebut, membangkitkan dari tanah yang mati, menaikkan dari kesuburan. Maka dengan sendirinya masyarakat Indonesia harus sadar bahwa kompos ini dapat membantu masyarakat dengan menimbulkan semangat dan menggemburkan tanah kembali yang sudah tua menjadi bisa bertumbuh tanaman yang subur. Karena pupuk kompos kami ini itu, makanya saya lebih yakin dan percaya akan ke depan. Kami harap kita rakyat Republik Indonesia, terutama adalah teman sahabat seluruh desa yang ada di Indonesia, terutama adalah khususnya Sumatera Utara, menggunakan pupuk kompos ini supaya tanah kita kembali hidup dan bisa subur, membawakan pertanian, bisa mendapatkan keuntungan yang besar, bisa petani yang selama ini kurang memadai menjadi petani sukses, maka terangkatlah perekonomian kita sendiri dari petani. Itulah yang bisa saya utarakan mengenai bagaimana untuk kedepannya masalah pupuk Trichoderma, kompos ini dan cairan, dan juga penanaman nilam. Dan itulah akan kami rencanakan, akan kami semakin semangat, makin berjuang, tetap bersama untuk demi membangkitkan negara Indonesia, membebaskan dari kemiskinan, pertanian menjadi petani yang sukses. Terima kasih. Kembali saya kepada Bapak Edison Nababan. Kebetulan beliau ini adalah Direktur Penelitian, Pengembangan dan Pemasaran Bumnak Nagori Saribuasi. Bang, tolong jelaskan, sebelumnya Abang sudah berkecimpung di dunia ini sudah berapa lama? Dan bagaimana nanti teknis yang Abang buat tentang pengembangan, pemasaran produk dari Bumnak Nagori Saribuasi? Mengucapkan terima kasih kepada Bang Guru Saribuasi, Pak Pastor Manung, demikian juga dengan Bapak Pemulu Jawa Tengah 2, Pak Guru yang mempercayakan saya sebagai yang bertanggung jawab di bagian penelitian dan pengembangan pemasaran Nagori Saribuasi Mekah. Yang sehari-harinya saya adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Rumah Tani Indonesia Kabupaten Simalungun. Namun pada hal ini saya mendapat satu kehormatan lah ya, dipercayakan oleh Bumnak, direkrut saya di sini untuk menjadi tenaga penelitian dan pengembangan di produk ini.
Baik, sebelumnya saya punya pengalaman, terutama di bidang pembuatan pupuk kompos dengan bakteri Trichoderma. Sekitar 5 tahun yang lalu saya mendapatkan suatu kunjungan dari seorang profesor ahli pertanian organik dari Switzerland, dari Swiss, yang pada saat itu meneliti bagaimana itu hutan primer itu di Indonesia, bagaimana supaya tanaman-tanaman yang ada di Indonesia itu sistem pertanian di Indonesia itu bisa diarahkan ke sistem pertanian organik dengan memanfaatkan artinya bakteri baik yang ada di alam. Dalam hal ini beliau sebutkan namanya itu Trichoderma. Itulah awalnya. Kemudian saya diberikan banyak training, pelatihan tentang pembuatan ataupun pengambilan F1 ataupun bakteri Trichoderma dari hutan primer, dari hutan primer. Nah, lalu Trichoderma ini terdapat di dalam 3 jenis produk Bumnak Seribu ASI yang diproduksi pada saat ini. Bahwa bakteri Trichoderma itu ada di dalam pupuk kompos, kemudian bakteri Trichoderma juga ada dalam bentuk cair, demikian juga dalam bentuk tepung. Yang berikutnya, yang paling membuat saya tertarik di dalam program ini yang diusung oleh kedua beliau ini, kepala desa ataupun pangulu, bahwa mereka ini membawa moto pertanian sistem terpadu, dan perlu saya ceritakan juga bahwa produk yang mereka pilih, yang Bumnak pilih itu adalah nilam. Seperti kita ketahui, nilam ini ini berpeluang untuk ekspor. Kalau ekspor berarti sangat membantu pemasukan negara dalam devisa. Nah, itu luar biasa. Saya melihat itu sebuah program yang sangat luar biasa yang dicetuskan oleh kedua beliau ini, yang mengambil satu tindakan yang berani dengan tanaman yang ya seperti ini, dengan investasi bukan sedikit, Pak. Itu kira-kira seperti itu, Pak. Kita untuk pemasaran, Bang. Pemasaran yang tentu kan memang sudah punya pos-pos sendiri untuk dipasarkan kemana. Terus dengan pengembangan nilam, kita tahu di Simalungun saja, Bang, sendiri nilam ini masih termasuk tumbuhan langka karena tidak ada petani yang mengembangkan nilam. Terima kasih, Bang. Memang dari awalnya Bumnak itu punya program pembudidayaan nilam dengan program terpadu tadi, artinya bahwa Bumnak itu berupaya supaya segala sesuatu yang digunakan dalam pembudidayaan itu diproduksi oleh Bumnak sendiri. Jadi pada awalnya pupuk Trichoderma ini dalam ketiga bentuk tadi memang itu diperuntukkan untuk kebutuhan budidaya nilam oleh Bumnak Seribu ASI. Tetapi perkembangan begitu dinamis, perkembangan kedepannya begitu dinamis. Kita melihat bahwa pupuk ini jangan hanya digunakan oleh kalangan yang bagian Bumnak Seribu ASI saja, tapi alangkah baiknya bila ini bisa juga digunakan oleh masyarakat umum, meskipun tidak terkait dengan program penanaman budidaya nilam. Nah, itu yang menyemangatinya. Jadi akhirnya kami sepakat bahwa pupuk ini diproduksi bukan hanya untuk kepentingan ataupun digunakan oleh Bumnak Nagori Seribu ASI, tapi juga akan dipasarkan ke masyarakat umum. Seperti kita ketahui bahwa pupuk Trichoderma ini memiliki kualitas yang sangat bagus, sehingga kita berharap nanti ketika petani sudah menggunakan ini, maka hasil-hasil pertanian akan meningkat, biaya produksi pun menurun. Kalau dibandingkan dengan pupuk kimia atau pupuk pabrikan, ini harganya sudah jauh berbeda. Kemudian kita sudah punya link pemasaran nanti, kita akan pasarkan ke toko-toko pupuk melalui organisasi-organisasi atau kelompok tani. Jadi kita berharap bahwa pupuk kita ini tidak hanya dipakai di lintas lokal, kabupaten maupun provinsi Sumatera Utara saja, tapi kita berharap bahwa pupuk ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. Apalagi saya sebagai salah satu pengurus ataupun pimpinan di
Rumah Tani Indonesia Kabupaten Simalungun. Jadi nanti ini bisa disebarkan ke seluruh penjuru Indonesia, dan itu harapan kita supaya petani-petani Indonesia itu bisa menggunakan. Kemudian mengenai nilam ini juga terobosan yang luar biasa yang diambil oleh Panghulu, kepala desa yang dua yang ada di sebelah kanan saya, bahwa visi mereka ke depan begitu hebat, dan memang kita punya pengalaman bahwa kita nanti akan langsung mengekspor ke Eropa, terutama negara-negara kita ketahui negara mana saja yang menggunakan minyak nilam sebagai bahan dasar pembuatan parfum, ya mungkin seperti Prancis misalnya. Dan yang satu lagi Bang, yang luar biasa sekali, ada program daripada Bumnak ini, dalam hal ini adalah pemikiran daripada Pak Panghulu kita ini, bahwa kedepannya nilam ini menurut beliau itu jangan hanya untuk diekspor, tapi suatu saat bisa diproduksi di dalam negeri dan bisa digunakan langsung oleh konsumen. Nah, kemudian timbul pemikiran, nanti akan ada pemikiran ke depan, kita akan mengolah, dari saya sebagai Departemen Penelitian Pengembangan, kita nanti ada rencana ke depannya mengolah minyak nilam ini menjadi bahan kosmetik yang siap pakai. Nah, itu untuk mempercantik wanita Indonesia. Cantik. Oke Bang, tentang nilam tadi Bang ya. Terus kita perjelas Bang tentang pupuk ini lah Bang. Artinya kan setiap jenis tanaman ini apakah bisa digunakan? Baik. Oke Bang. Jadi karena ini pupuk netral, jadi semua tanaman bisa menggunakan, baik tanaman palawija maupun tanaman tahunan. Misalnya petani padi boleh menggunakannya, petani sayur boleh menggunakannya, petani sawit, petani karet, semua bisa Bang. Ini memang namanya, terutama untuk pupuk cair kita ini, bahan-bahan yang kita buat di dalam pembuatan pupuk cair ini dari ekstrak berbagai macam tumbuhan berkualitas tinggi dan tidak mengandung air, satu tetes air pun, tapi ini semua terbuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia, dan kita fermentasi dengan trichoderma. Tadi kan sudah diterangkan saudara Edison Nawaban masalah penelitiannya. Sebenarnya ini ada tambahan sedikit dari saya selaku Kepala Desa Saribuasi. Dulunya memang ini saya sebelum Kepala Desa, saya menanam nilam di hutan saya register 2 Sibatuloti. Kebetulan nilam saya ini sudah panen. Semua jenis pupuk organik yang diproduksi di Indonesia sudah saya coba. Tapi percobaan itu ada satu ini yang paling hebat. Itulah trichoderma. Makanya saya berniat dari mana pun saya cari, dari mana pun saya usahakan agar pupuk ini saya ciptakan. Itulah asal usulnya apa ini. Karena saya selama ini saya menjual nilam ke Unilever atau semangkai yang di perdagangan. Itulah asal usulnya, makanya tercipta ini. Makanya saya berusaha terus merekrut saudara Edison Nawaban supaya bisa bekerja sama dengan saya, supaya masyarakat Kecamatan Tunduhan umumnya dan khususnya Nagori Saribuasi supaya berniat menanam nilam, karena pupuk ini sudah saya pergunakan 2 tahun, cuman karena terbatas nggak ada pengadarnya, makanya saya tersendat untuk memproduksi nilam karena pupuk ini tidak ada lagi, makanya saya ciptakan sekarang. Itulah kira-kira asal usul saya untuk merekrut saudara Edison Nawaban. Terjadilah Bumnak ini saya antara 2 Nagori. Itulah kira-kira Pak. Untuk selanjutnya mana tahu ada lagi pertanyaan Pak, biar saya kira-kira jawab. Oke Bang, Abang tadi sudah jelaskan tentang nilam. Artinya kan permintaan pasar tinggi. Coba jelaskan sudah berapa hektar yang Bapak tanam dan bagaimana nanti kira-kira mampu nggak menutupi daripada kebutuhan yang diminta daripada investor. Terima kasih Pak. Kebetulan memang 2018 sudah saya tanam 2 hektar
2019 juga sudah saya tanam 3 hektar. Sekarang saya mau mengembangkan lagi di hutan saya atau hutan koperasi Dusroha register 2 Sibetuluting atau HTR. Kami akan mau tanam kira-kira 10 hektar. Baru di Jawa Tengah 2 akan saya tanam lagi. Kami tanam bekerja sama dengan penghulu Jawa Tengah 2 kira-kira 5 hektar. Baru di Nagori Saribuasi akan saya usahakan untuk menanam lagi nilam seluas 5 hektar. Akhirnya genaplah 20 hektar. Itulah kira-kira tambahan ada satu lagi di Buntu Bayu, Nagori Buntu Bayu, Kecamatan Tonduhan, sekitar 5 hektar. Jadi semua nanti globalnya menjadi 25 hektar. Makanya bisalah terpenuhi nanti minyak yang dipesan Eropa. Untuk pengiriman ke Eropa itulah sudah tersedia perusahaannya dan juga surat dari cukai Menteri Keuangan ya, sudah ada surat sama kami untuk pengiriman ke Eropa supaya masyarakat nanti tertampung hasil nilamnya. Nah, masalah lanjutan nanti akan kami usahakan nanti sampai tertanam seluas 150 hektar. Tapi yang kami usahakan dulu sekarang sebanyak 25 hektar. Itulah kira-kira masalah penanaman nilam di Kecamatan Tonduhan. Terima kasih. Oke Bang, dari penjelasan Abang 25 hektar sudah tertanam Bang. Artinya Abang sudah harus menyiapkan alat penyuling Bang. Kira-kira sudah standar ke alat penyuling kita, dan bagaimana kira-kira perkembangan dari penyulingan itu sudah bisa layak diekspor Bang? Terima kasih Pak. Karena untuk panen penanaman sekarang bulan Juni ini, panennya nanti paling lama dia Februari. Sebelum Februari nanti penyulingannya sudah siap sekaligus untuk menampung menyuling nilam ini. Dan satu lagi kan sudah ada tersedia untuk penyulingan satu tersedia sudah siap dan sudah beroperasi. Ada fotonya di situ. Itulah di sana register 2 Sibetuluting sudah ada penyulingan sekarang. Cuman tambahannya karena kapasitas sampai 25 hektar, penyulingan ini harus ada 2 atau 3. Nanti bulan Desember kami sudah merencanakan dan sudah mencetak di perbengkelan supaya penyulingan tambahan akan kami dirikan untuk Februari dan beroperasi nanti paling lambat bulan Maret. Itulah kira-kira penyulingan untuk Bumnak Nagori Saribuasi kerjasama Jawa Tengah 2 dan Saribuasi. Terima kasih. Bumnak Saribuasi, Mekar.